reaction video karena video yang kemarin kita buat ya ada kesalahan teknis gitu lah. Maksudnya ternyata si jack audionya lupa sama Kang Reja untuk disambungkan gitu, sehingga kita main hampir 1 jam tapi suaranya nggak keluar. Hebat Kang Reja asli, jadi membuat saya bekerja 2 kali. Makanya di sini kita akan mencoba membuat penjelasan tentang apa yang video kita bahas kemarin. ya, tentang apa yang dibahas di konten kita kemarin. Mungkin singkatnya adalah salah satu tempat yang kita bahas pada video tersebut adalah tempat di mana waktu saya pernah tinggal. Jadi tempat itu adalah salah satu komplek perumahan, masih di daerah Kota Cimahi tentunya. Banyak yang melihat, atau bahkan saya pribadi pun pernah mengalami penampakan di situ. Salah satunya ya, bukan salah satu, mungkin banyak ya kan. Iya. Sosok kuntilanak, saya beberapa kali melihat, bahkan tetangga saya pun pernah ada yang melihat sosok itu sampai akhirnya sakit kan. Iya. Dan warga sekitar bilang kalau di tempat tersebut adanya pasar gaib, dan juga ada yang sering melihat sosok ular besar. Kalau digambarkan mungkin ya sosoknya sebesar gulungan kasur yang suka menampakkan di daerah tersebut. Kemarin juga sempat dibahas oleh Kang Asep bahwa ternyata di situ adanya namanya kadal meteng. Kadal meteng teh mungkin orang Sunda mah paham non kadal meteng. Kayak sumur dalam tanah, pokoknya itu sumber air proses alami yang membentuk adanya kadal meteng itu, atau sumur di dalam tanah. Iya. Itu yang memang jadi banyak beberapa sepuh di sana pun yang menjaga tempat tersebut. Mungkin salah satu videonya atau cuplikannya bisa kalian lihat. Ini proses mediasi pertama. Beliau itu adalah salah satu sesepuh, salah satu tokoh masyarakat di situ yang dulu sudah lama, jauh sebelum komplek perumahan itu dibangun. Nah, kebetulan sosok itu masuknya ke Kang Reja. Mungkin kita bisa ngobrol langsung dengan Kang Reja. Apa sih pesan yang disampaikan pada saat proses mediasi tersebut? Jadi pesan pertama yang dia sampaikan adalah, katanya memang betul adanya di situ ada pasar gaib. Dia bilang gitu. Kenapa bisa disebut pasar gaib, kata dia? Pertama, lokasi tersebut adalah persimpangan antara jalur gaib. Jadi yang dari mana itu pada kumpul di situ. Nah, dan pada akhirnya itu bisa disebutkan pasar gaib karena yang namanya pasar itu kan pasti rame lah, banyak orang. Nah, di situ juga titik kumpul gaib di situ. Jadi kita mau cari sosok apapun ada seperti pasar, makanya disebut pasar gaib. Ya, saya ingat jadi waktu proses mediasi Mbah Kasim itu beliau bilang ya kan, bahwa mana rek yang naon ge aya ya, kalian mau mencari apapun ada. Ya itu tadi benar yang disampaikan beliau, yang tadi juga sudah dijelaskan lagi Kang Reja, bahwa di situ adalah pasar atau pusat keramaian bagi mereka makhluk yang astral, bisa dibilang seperti itu. Tempat main. Tempat main. Jadi mungkin sosok yang seperti apapun ada, dari yang mulai memang tidak jahil sampai yang akhirnya suka jahil ada, atau menampakkan diri ada di situ. Beliau juga berpesan kita mau masing-masing, ya, maksudnya kita saling menghargai, tidak ada memang niatan dari beberapa yang di sana toh untuk jahil, tidak, tapi juga ada beberapa yang mungkin ya sudah ditakdirkan seperti itu mungkin ya kan. Dan sosok yang masuk ke Kang Sandi juga salah satu rekan kita itu, dia tidak mau menjabarkan sosoknya seperti apa gitu kan ya. Mungkin cuman dia hanya berpesan bahwa kalau tidak salah nih, dia tuh ada di situ untuk menjaga. Memang tidak jauh seperti yang disampaikan Pak Kasim tadi ya Kang? Iya, jadi saya ingat gini, ketika sosok yang masuk ke Kang Sandi, memang beliau tidak menyebutkan kalau sosok beliau itu seperti apa, dan beliau pun tidak mau diekspos sepertinya beliau itu siapa. Tapi yang terpenting, beliau itu salah satu sosok yang berpengaruh juga, sama dengan masuk ke saya yang pertama.
dia sosok yang ikut menjaga tempat tersebut. Jadi dia memang sudah dari dulu juga diam di situ. Bahkan sebelum jalan itu ada, beliau sudah ada di situ. Dan berarti kita berbicara jalan raya ya, jalan raya yang sekitar komplek tersebut, yang di depannya. Nah, kemarin pun beliau berpesan kalau orang-orang zaman dulu katanya kalau mau buat selalu izin sama yang punya daerah, amit sama yang punya daerah. Nah, beda dengan orang-orang zaman sekarang katanya. Kalau orang-orang zaman sekarang mau buat apa, beliau pasti bukan beliau sih, jadi orang-orang tersebut itu pasti bikin seenaknya gitu istilahnya. Bikin mau misalkan kayak gunung-gunung mau dijadiin perumahan, mereka bikin langsung hajar-hajar aja gitu tanpa ada amit-pamit izin ke yang punya tempat. Beda dengan orang zaman dulu yang sebelum jalan tersebut dibuat. Jadi sebelum jalan tersebut dibuat katanya sudah ada izin dulu dari yang mau bikin sama sesepuh yang di situ. Oke, jadi memang budaya ya mungkin yang yang diterapkan oleh leluhur kita dulu atau orang tua dulu adalah budaya, terutama kita masyarakat Jawa Barat adalah malapah gedang atau naon malapah gedang itu yang mungkin tadi amit pamit. Kita menelusuri dulu nih sebenarnya di tempat ini itu seperti apa, dulunya seperti apa. Memang ada mungkin ritual-ritual atau hakikatnya mungkin tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman dengan proses ada adat istiadat tertentu. Ini yang jarang dilakukan oleh sekarang. Dan katanya pun ketika jalan tersebut dibangun itu sosok tersebut bilang kalau kata Sundanya mah tah cenah mun ek nyieun pek belah dieu. Jadi kalau mau bikin ya udah sebelah sini aja. Makanya kan tadinya jalannya itu dulu itu sempat mau dibuatnya agak geser ke kanan ya, kalau dari arah Cisarua itu mau agak geser ke kanan karena mungkin faktornya karena diizinkannya harusnya kayak gini kayak sekarang ini ya, maka jadinya seperti ini gitu. Dan mau apapun dibuat kayak gimana pun ya harusnya kayak gini, ya udah kayak gini, gak bisa gimana lagi. Dan yang saya lihat di komplek tersebut kan sekarang kayak yang sepi ya kan, malah banyak lahan-lahan yang kosong juga yang sempat mau dibuat tapi gak jadi. Itu karena katanya memang itu sudah tempat mereka, sudahlah ini untuk porsi kami, biarlah kalian membuat di tempat lain. Jadi jangan kalian rusak tempat kami, jangan kalian ganggu tempat kami. Jadi mau gimana pun manusia mau buat apapun, mau melakukan hal apapun di sana pasti ada kendalanya. Karena mereka ini udah menjaga tempat itu dengan baik, udah istilahnya saling menguatkan tempat itu dengan baik. Jangan sampai tempat ini dirusak kayak tempat-tempat yang lainnya. Ya, jadi betul, beliau juga bilang bahwa ya istilahnya kita harus menjaga alam lah, itu intinya. Jadi tong segawaya atau mungkin bahasa Indonesia jangan sembarangan main bangun dan bangun. Itu sosok yang kedua yang masuk ke Karangsari. Lucunya di sosok yang ketiga ini bodornya. Jadi sedikit komedi, kita memang alhamdulillah ya pada waktu kita ngebahas tidak terlalu tegang. Jadi ada salah satu sosok yang datang bisa diwujudkan pocong lah mungkin ya. Nah, bodornya kieu. Jadi dia tuh bingung dalam arti dia ada di tempat itu, tidak tahu kenapa dia bisa ada di tempat itu. Dan yang lucunya adalah dia selalu ikut pergi kemanapun dengan mereka yang ada di sana ke suatu tempat. Dia pun nggak tahu gitu. Jadi gini, waktu kemarin kan sempat dengar kata Kang Sano juga ada beberapa sosok yang jahil. Ada beberapa sosok yang jahil gitu kan. Nah pada saat itu saya mencari mana nih sosok yang jahil itu gitu kan. Saya cari ternyata ketemu dua sosok. Pertama yang pocong yang itu, terus ada sosok lagi yang kuntilanak. Nah, sosok itu memang dua-duanya cenderung suka jahil, tapi ibaratkan tidak terlalu aktif lah jahilnya, tidak terlalu jahil lah dibanding yang lainnya. Cuman waktu itu
waktu itu pas saya cari, saya bilang gini, kayak lah kurang teang rada alus heula. Ya. Saya bilang, "Tar kita cari dulu yang agak lucu bagus." lah gitu. Enggak. Dan bahkan memang tak apa ada sosok bakal bodornya. Iya, saya bukan cari dari karakter. Saya cari dari wujud. Jujur. Sosok itu yang biasa pocong. Lah yang lain biasanya kan sosoknya wujudnya kadang seram. Atau mukanya hitam atau apa. Tapi justru wajahnya itu tidak seram, tidak hitam. Dia wajahnya normal seperti wajah kita, cuman yang namanya wajah setan ya pasti agaklah serem dikit, cuman gak terlalu serem banget. Saya tarik dia, saya kira dia gak gitu ya. Begitu masuk ternyata ya cek Sunda teh mah teu boga pamadegan gitu. Jadi dia tuh tidak punya prinsip. Dia memang suka mengganggu ke orang-orang yang kadang lagi sendirian. Dia kadang suka ikut. Terus kadang orang-orang yang lagi melamun dia kadang suka ikut. Dan karena karakteristiknya gitu, dia itu tidak tahu asalnya dari mana. Dia itu tidak tahu tempat tinggal dia itu apa. Dan kadang juga dia suka ikut-ikut. Yang penting ramai. Iya, yang penting ramai istilahnya. Ketika ada rombongan gaib misalkan pergi kemana, dia ikut ke sana. Terus balik lagi ke situ. Nanti udah balik lagi ke situ, dia ikut lagi kemana. Balik lagi ke situ. Nggak cuma gaib doang, jadi ke orang pun gitu. Ketika ada orang lain rame-rame seru-seru, dia ikut. Ketika dia udah ikut, balik lagi ke sana. Jadi dia diam di sana tuh untuk mencari keramaian, mencari istilahnya mah moodnya dia mau main kemana, dia mau main kemana gitu ya. Cuman dia mengganggunya seperti itu gitu. Beda dengan sosok yang kedua. Tahan lah. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita ngebahas salah satu makhluk tanpa disadari, memang kadang makhluk itu datang dan mereka pun semuanya ada di sini sekarang. Jadi mereka pun yang waktu itu kita bahas ada di sini, ada di sekitar kita gitu. Jadi terutama karena tadi kita memang bukan terfokus, karena memang kita ingat ke dia karena dengan karakternya si pocong tersebut, dia datang mungkin nggak tahu ingin ngobrol atau ingin seperti apa. Mungkin nih buat kalian yang penasaran sih seperti apa sih sosok dia, seperti apa karakter dia, bisa nggak sih Kang kita ajak ngobrol sebentar deh, karena memang kayaknya dari tadi dia sudah stay di bawah. Bahkan sebelum kita buat video ini, waktu kita lagi ngobrol bikin konsep, kita ngerancang skrip segala macam, dia sudah datang. Dan malah lucunya gini Kang, begitu kemarin kita pulang dari konsep, dia ikut ke rumah, ke sini dia ikut saya juga gak sadar, cuman sadar waktu di rumah. Kang Sano kan bilang sama Kang Sandi, asa gak enak hati cenah kepikiran terus sama Kang Reja. Saya langsung di grup tim cerita alam lain, saya langsung ngejapri Kang Reja, cinta ayo nuturkeun ada yang ikut ke kamu. Iya, dan saya pun itu sadar sih, memang jujur itu ada yang ikut. Saya bilang udah dia udah pulang lagi. Sempat komunikasi sih beberapa kali dengan dia bilang ikut ya karena rame cenah hayang ulin rame. Dan memang karakteristiknya dia memang suka keramaian. Contohnya juga efek ke saya kemarin, kenapa dia ikut waktu kemarin kita beres podcast. Saya langsung diam kan. ulang tarik. Di samping memang kan ada kesalahan teknis, bingung beda gitu. Dan ini posisi 1:30 malam ya. Tuh, kita main sekitar 1:30 malam. Dia datang. Ya mudah-mudahan dia dengan sosok komedi ya, namun datang ngobrol. Ya pasti komedi sih dia gak. Ya mungkin juga penonton yang nonton video ini kan pada penasaran sosoknya seperti apa. Dan dari tadi karena dia sudah datang, sok mangga tuh ngobrol sekedap kayak naon gitu. Nih ke dia kunaon atuh hayang ulin. Aduh, udah jauh ulin itu juga dia. Apa kamu sampai itu ka dia? Lain
kamu cara nuturkeun kebaturan saya kunaon ulang wae karunyaan. ieu teh mah tak diobrolkeun deui teh aya kesalahan lah. Jadi we nya karunya oge tong diganggu tapi dan teu aya ganggu orang mah da ngan syukur ulin we. Tadi saya di dieu kan. Oh tadi kene rame pisan riung Baru dah riung itu bisa keluar. Bisa tuh dari pagar. Menikroan bisa. Jadi dia tuh kalau ada yang nongkrong, memang tadi kita nongkrong sama anak-anak, dia datang, dia tuh anak tongkrongan banget gitu. Sudah datang dia kan ini. Ayah ngomong ada lain nama tuan. Ya, ada saya tadi izin ya, ayah ngomong tong anjing. Sudah. Aduh, pada orang ini dinya bae. Ayo atuh. Ke mana? Bolin kawan geus peuting geus ngadua. Kulilingan we rame. Nya sok ada kulin di nya main udah berapa kali mah Orang kulin sok kulin mah bae sok tengah ganggu nya sok nuhun nya ilmuwan. oh udah gawean kene Kulin atuh ayo ka ditu. oke kulinan Loba di ditu. loba nu garulis loba Kaleng patut nu gelis. nu gelis aja apa saja apa satunya namunnya sekolin dewe juga oke kayak itu kita ayeuna geus peuting nya nya jadi memang sosok dia tuh komedi asli. Jadi datang syukur buat nganyang atau berkunjung. Jadi kalau ada yang nongkrong main, kalau ada nongkrong main, emang sosoknya dia komedi banget. Tepuguh kita punya prinsip tapi bodoh. Oke, next dah. Setelah masuk yang pocong tersebut, ada salah satu sosok wanita. Cuman dia juga kan kemarin nggak bisa ngejelasin banyak ya. Kenapa kan nggak kan? Karena gini, sosok wanita itu memang dia dulunya suka jahil. Cuman karena mungkin ada yang marahin lah istilahnya, dia sampai istilahnya kan kalau di dunia pergaiban juga kan mereka kalau misalkan berbuat buruk, berbuat jail itu ada hukumannya tersendiri untuk mereka gitu kan. Ketika mungkin dulunya dia itu sering istilahnya menampakkan diri, istilahnya ikut ke orang lain yang lewat gitu ya, memang lebih seringnya menampakkan diri sih. Dan memang sosok itu kan diamnya di depan pinggir jalan ya itu otomatis pasti banyak orang lalu lalang ya. Emang sifat dia dari dulunya sering menampakkan gitu ya, mungkin karena ada yang marahin, mungkin karena sesepuh atau mungkin dimarahin sama eyang, mungkin dia sampai istilahnya kena hukuman sampai akhirnya dia gak jaya-jaya lagi sampai sekarang. Dan bahkan dia pun kemarin bilang, dia mengakui dia memang dulu suka jahil, cuman karena sudah dimarahin, sudah dicincang, sudah diikat lah istilahnya, mah sudah dihukum, dia sudah tobat. Kalau mau cek bahasa eta nama tobat, dia sudah berubah lagi kayak dulu lagi. Cuman katanya banyak teman-temannya yang masih suka pada jahil, itu banyak, cuman dia sudah enggak katanya kayak gitu. Dan setelah si cewek yang tadi, Kang Sano pun kan pernah membahas, katanya warga sekitar komplek tersebut sering mendengar suara-suara gamelan ya Kang. Ya, itu jadi posisinya ini rumah saya bisa digambarkan mungkin dari saya di depan itu memang tanah kosong, ke belakangnya tanah kosong. Ya. Nah, di situ katanya persis di depan rumah saya, tetangga saya kan sebelahnya itu tanah kosong. Nah, itu tuh sering ada, kalau saya pribadi memang belum pernah ngedenger ada suara keramaian atau bahkan ada suara alunan musik gamelan. Cuman beberapa security atau kadang beberapa warga sekitar pernah bercerita bahwa di situ adanya letaknya pasar goib. Dan si sosok itu pun sempat masuk ya, maksudnya sempat berinteraksi dengan kita dan masuknya ke saya. Jadi dia itu seperti seorang penari jaipong pada zaman dulu mungkin, yang memang sering ditangkap atau sering dipanggil dengan grupnya tuh ya, untuk menghibur warga sekitar, entah pada zaman kolonial atau entah zaman setelah kolonial, saya kurang paham juga.
cuman memang dia tugasnya untuk ya seperti penari-penari grup Jaipong pada umumnya. Jadi sampai saat ini pun bahkan dia bilang katanya terutama malam Jumat suka ada keramaian atau suka ada ya tetap bermain di situ. Nah itu yang disebut pasar gaib atau persimpangan tadi. Jadi kalau kita ibarat kita main ke salah satu pusat perbelanjaan atau ke mall, pasti kan dari manapun datang ya, dari daerah manapun, kalangan apapun lah, dari anak kecil sampai bahkan udah lansia juga dia pasti bermain ke situ. Nah itu pun bisa digambarkan kurang lebih seperti itu kan. Jadi rame lah tempat itu terutama pada malam Jumat Kliwon gitu. Jadi salah satu penari lah, bahkan komedi oge gitu pas masuk nyawer muak gitu. Saya tuh bisa nari, jalan nari gitu kan. Ya mungkin video-video cuplikan saat mediasi nanti saya masukin di video. Nanti bisa kalian lihat lah, cuman ya nggak ada suara makanya kita bikin penjelasan seperti ini. Dan yang terakhir pas mediasi terakhir itu sosok yang viral atau yang sering diceritakan oleh masyarakat adalah sosok ular sanca buntet sebesar gunungan kasur. Jadi dia ditanya waktu itu sama Kang Reja bahwa dan Kang Asep pun ada di situ untuk menjaga adanya kadal metengnya. Nah jadi gini, ngomong-ngomong tentang kadal meteng itu atau mungkin sumur alami. Jadi kadal meteng atau sumur alami itu adalah sumber air yang dalamnya itu beda dengan sumur-sumur biasanya. Itu dalamnya dalam banget, malah sampai ke istilahnya ke sumber air yang terdalam di bumi gitu istilahnya. Nah kenapa kadal meteng di lokasi tersebut itu katanya banyak, atau enggak sumur alami di lokasi tersebut katanya banyak, dan memang bisa terlihat mengapa di situ adanya kadal meteng, karena di situ pun ada sungai kecil ya Kang. Ada sungai, kalau sekarang selokan, tapi di situ itu dulunya sungai, ada sumber air itu pun langsung mengalir dari atas, dari daerah Cisarua Lembang itu mengalir ke bawah. Dan kenapa itu bisa disebut banyak kadal metengnya? Karena pertama itu pegunungan, kaki gunung ya, kaki daerah pegunungan. Terus memang dulunya tempatnya hutan, ada sungai, jadi ada beberapa kadal meteng atau sumur-sumur alami. Dan kenapa beliau istilahnya yang menjaga kadal meteng tersebut? Karena beliau bilang takut disalahgunakan, Bang. Takut disalahgunakan dalam artian bukan airnya itu air suci, bukan itu airnya air keramat atau apa, tapi katanya mengapa beliau menjaga tempat tersebut agar tidak disalahgunakan? Karena ini tuh bekal untuk anak cucu kita nanti. Dia menjaga tempat tersebut, dia menjaga tempat sumber alam tersebut untuk anak cucu kita nanti ke depannya, karena takutnya nanti ini disalahgunakan dengan cara ini dijadikan tempat apa, dan akhirnya si kadal meteng itu nggak ada atau mungkin tertimbun gedung atau apa ya. Makanya dia jaga tersebut agar tempat itu tidak dirusak, istilahnya malah dilestarikan gitu. Ini untuk bekal untuk anak cucu kita nanti. Dan memang karena itu istilahnya sumber air, kalau kita udah gak ada air kita mau bagaimana itu istilahnya. Jadi dia menjaga tersebut bukan berarti airnya itu air keramat, air sakti atau apa, hanya menjaga tempat tersebut agar tetap asri seperti dulunya. Memang sekarang sudah berbeda seperti dulu, tapi setidaknya tempat itu tetap ada sampai sekarang. Dan memang betul sih, kita dimanapun kita berada kita harus tetap melestarikan dan menjaga alam sekitar. Itu fungsinya sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia, bukan untuk manusia saja, pokoknya seluruh isi makhluk hidup yang ada di bumi gitu. Kan nggak mungkin juga kalau kita hidup tanpa air. Air itu adalah sumber kehidupan. Itu wah kacau asli, gila kalau memang kita hidup nanti nggak ada air, masa mandi mau pakai pasir gitu. Tayamum nggak mungkin. Jadi kesimpulannya bahwa bisa dibilang mungkin beberapa cerita masyarakat atau yang pernah dialami saya atau tetangga saya yang di sana pun memang benar
bisa dibilang benar, cuman walau alam kejadian seperti apapun realnya pun kita tidak bisa memastikan bahwa ini 100% benar. Cuman menurut penelusuran kita, menurut apa yang kita bahas, ya memang kejadiannya seperti itu kan. Dan ya pesan-pesan dari mereka tadi, para sepuh atau para mereka yang ada di sana, kita tetap harus melestarikan dan menjaga alam. Jangan sampai kita nantinya malah jadi merusak atau mencemari alam dengan proyek-proyek atau pembangunan yang kita lakukan di sana. Itu poin plusnya. Jadi mohon maaf juga nih sebelumnya gitu, kesalahan teknis, jadi kalian tidak bisa melihat atau tidak bisa lebih apa ya namanya puas mungkin ya. Kita mohon maaf karena ada kesalahan teknis di sana, makanya kita coba menjelaskannya di sini. Setidaknya ada gambaran lah gitu, sosok-sosok apa aja yang kita bahas. Nah, buat kalian pun yang nantinya mungkin punya rekomendasi tempat, punya apa namanya cerita, boleh di-emailkan ke email kita atau boleh komen di bawah. Nanti akan coba kita ulas dan akan coba kita bahas. Mungkin untuk saat ini kita tidak akan juga melakukan penelusuran karena lihat cuaca juga ya kan. Iya, tapi kalau memungkinkan ya insya Allah. Ya kalau mungkin kita pasti gas. Cuman untuk saat ini karena cuaca di sore bahkan dari siang udah hujan juga, kita akan menjaga keamanan bersama. Jadi kita akan tetap membuat konten, kita akan tetap ngasih tayangan ke teman-teman, tapi dengan cara ya mungkin podcast atau ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Oke, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga komen kalau tadi kalian punya cerita-cerita menarik khususnya tentang makhluk lain. Pokoknya ikutin terus channel kita akan terus ngasih tayangan-tayangan yang insya Allah bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.